Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? I hope all of you still in a good condition, still health. Semuanya sehat-sehat, tidak ada yang sakit, masih dalam kondisi yang maksimal. Tetap di masa pandemi ini tidak bosan-bosannya Ustadz ingatkan kita semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya, menjaga ikhtiar kita untuk tetap sehat dengan menerapkan 3M plus ya, menggunakan masker ketika keluar rumah, kemudian mencuci tangan setelah selesai melakukan aktivitas, kemudian menjaga jarak ya, menghindari kerumunan dan tetap memperhatikan kondisi tubuh dan kondisi jiwa kita masing-masing anak-anak ya. Tetap ceria, tetap bahagia, insya Allah. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi ini dari negeri kita Indonesia dan dari seluruh dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Okay, students, this is our last topic for the first chapter. Ini adalah pembahasan kita yang terakhir di chapter yang pertama ini, yaitu be sentence. Ya, kita akan bahas tentang kalimat yang menggunakan pola to be atau yang di dalamnya itu ada to be-nya. Ya, apa itu be sentence? Kemudian di mana dia digunakan? Insya Allah inilah akan kita bahas pada pertemuan kita yang terakhir di chapter 1 ini, penutup ya, materi penutup untuk chapter 1. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk ke pembahasan kita. Apa itu be sentence? Be sentence itu adalah pola yang digunakan untuk menghubungkan subjek kalimat dengan predikat. Ya, mohon maaf, di sana bukan predikat tapi predikat. Jika predikatnya bukan verb, mohon maaf, kurang lagi Ustadz ketik ada B-nya ya, verb. Jadi be sentence adalah pola kalimat yang digunakan ya untuk menghubungkan antara subjek kalimat dengan predikat jika predikatnya bukan verb ya, ada tambahan B-nya, verb. Apa itu verb? Verb itu artinya kata kerja. Nah, ketika kita ingin mengungkapkan kalimat yang predikatnya itu bukan kata kerja, nah maka kita menggunakan bantuan yang disebut dengan to be atau be ya, B dan E itu be ya. Nah, bagaimana contoh penggunaannya? Silahkan kalian bisa melihat di buku kalian. Di sana ada contoh be sentence. Read the text below. Each sentence use am or is or are. Jadi kalimat ini ada yang menggunakan am, ada yang menggunakan is, ada yang menggunakan are, yang bold ya, yang dicetak tebal. Bisa dilihat anak-anakku sekalian di buku paket kalian di halaman 20 ya. Kita akan belajar tentang be sentence di halaman 20. Disampaikan di sana, read the text below. Bacalah kalimat berikut ya, teks di bawah ini. Each sentence use am or is or are. Ya, masing-masing kalimat ini menggunakan am, is, dan are. Do you know when to use them? Apakah kamu tahu, kalian tahu bagaimana atau kapan kita menggunakannya? Nah, ini contohnya yang Ustadz sampaikan tadi ya. Kita kembali lagi bahwa yang dimaksud dengan be sentence itu adalah menghubungkan subjek ya dengan predikat jika predikatnya itu bukan kata kerja, bukan verb. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. I'm Safira. Saya Safira. Ya, antara saya dan Safira, Safira ini kan tentu nama orang ya. Berarti dia kata benda, ya bukan kata kerja. Maka ada pola bantuan di sana. I'm Safira. Ya, berikutnya I'm not from this city. Saya bukan berasal dari kota ini. Ya, city, ya kota itu juga kata benda, bukan kata kerja. I'm from Malang. Saya dari Malang. Malang juga bukan kata kerja, dia kata benda. Ya, I'm a student of SMP Nur Hidayah, sama. I'm happy here. Saya senang. Nah, senang itu adalah keterangan sifat ya, kondisi ya, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan adjective. Jadi I'm happy.
Nah, semua predikatnya di contoh yang Ustaz bacakan tadi, I'm Safira, I'm not from the city, I'm from Malang, I'm a student at SMP Nur Hidayah, I'm happy here, itu tidak ada yang verb. Nah, begitu juga di sampingnya yang menggunakan are. They are my friends at SMP Nur Hidayah. Mereka teman saya di SMP Nur Hidayah. Ya, friends itu juga bukan kata kerja, dia kata benda. Sama, they are Ardiana and Ardiani. Ardiana and Ardiani are twin. Ardiana dan Ardiani adalah kembar, mereka kembar. They are not from this city, mereka bukan dari kota ini. They are from Banjarmasin, mereka dari Banjarmasin. They are both very beautiful, mereka berdua very beautiful. Beautiful adalah kata sifat, ya, sama dengan happy tadi. Jadi semua yang dihubungkan oleh are antara subjek dan predikatnya itu tidak ada yang menggunakan kata kerja. Oke, lebih jelasnya lagi anak-anakku sekalian bisa dilihat di contoh yang di bawahnya lagi, yang are sekarang, ya, dan is. Ya, ada juga yang is, ya. We are happy here at SMP Nur Hidayah. SMP Nur Hidayah is not very big, but it is very popular. This school is the best school in town. Kami senang, bahagia di sini di SMP Nur Hidayah. SMP Nur Hidayah is not very big, tidak terlalu besar. Ya, big itu artinya besar, dan besar itu adalah kata sifat, ya, bukan kata kerja. But it is very popular, tapi sangat terkenal. This school is the best school in the town. Sekolah ini adalah sekolah yang terbaik di kota ini. Nah, inilah yang disebut dengan be sentence, anak-anak, ya. Jadi menghubungkan antara subjek dan predikat, ya. Kemudian predikatnya itu adalah bukan kata kerja, bisa kata benda, noun, ya, dalam bahasa Inggris disebut noun. Kemudian ada adjektif, ya, kata keterangan, ya, sifat, ya. Kemudian adverb, ada kata keterangan waktu, adverb of time, ada adverb of place, ya, kata keterangan tempat, dan seterusnya. Jadi intinya predikatnya itu bukan verb. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, kapan digunakan am, Ustaz? Kapan digunakan are? Kapan digunakan is? Ya, karena di sini hanya ada 3 pilihan to be itu, ya, am, is, atau are. Ya, kapan kita gunakan, Ustaz? Ya, kapan kita gunakan am? Kapan kita gunakan is? Kapan kita gunakan are? Ya, kapan kita tahu penggunaan dari am, is, dan are ini? Nah, maka jawabannya bisa kita lihat di penjelasan Ustadz berikut ini, ya. Nah, siapa yang menggunakan am? Ya, am itu digunakan, ya, untuk subjeknya yaitu is. Jadi mohon maaf, am itu digunakan, ya, jika subjeknya itu adalah I, maka pasangannya adalah I am, ya. Pasangannya itu adalah I am. Tidak boleh dia I are, tidak boleh dia I is. Jadi kalau I itu wajib, ya, to be-nya itu adalah am. Oke. Nah, berikutnya untuk you, itu artinya saya. You itu kamu, they itu mereka, we itu kami, maka pasangan to be-nya anak-anakku sekalian adalah are, ya. Contohnya you are. Yang tadi I am, misalnya contohnya I'm Safira, I'm not from the city. Jadi kalau I itu wajib am, ya, yang menjadi pasangannya. Tapi kalau you itu wajib are, enggak boleh am, enggak boleh is. Contohnya apa? Sudah ada tadi contohnya. Ya, yang you mana nih? Enggak ada. Oke, boleh kita buat sendiri, misalnya you are my friend. You are diligent. Kamu sangat rajin sekali. You are smart. Kamu pintar, ya. Jadi you itu wajib pasangannya are. Mana lagi yang are? They. Ya, they itu artinya mereka. Ya. You are. Kalau they artinya mereka. They are. Contohnya di sini they are Ardiana and Ardiani. Ya. Di contoh sebelumnya tadi mereka Ardiana, Ardiani. Kemudian terakhir adalah we. We are happy
here at SMP Nur Hidayah ya. Nah, jadi ketiga-tiganya ini you, they, we are, anak-anak wajib ya, dampingannya itu pasangannya atau to be-nya itu adalah are, tidak boleh am, tidak boleh is. You are, they are, we are, itu pasangannya. Kalau I tadi I am. Bisa difahami? Mudah-mudahan bisa difahami ya, karena ini penjelasan sangat sederhana sekali ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah he, she, it. Apa itu he? He itu artinya dia. She itu juga artinya dia. Tapi he yang dimaksud adalah dia jika laki-laki ya. Kemudian she, dia jika perempuan ya. Nah, apa to be-nya she, he, dan it, Ustaz? Maka to be-nya adalah is ya. Contohnya di sini misalnya yang ini, yang cowok misalnya he is Hendra ya, misalnya he is Hendra. Kemudian he is sad ya, dia sedih misalnya ya. Kalau yang perempuan apa? Sama ya, she is happy misalnya, dia senang. Kalau menggunakan kata benda misalnya she is from Malang atau she is from Lombok ya. Kalau she ini untuk dia ya, jika orangnya itu perempuan ya. He tadi dia jika orangnya laki-laki. Atau yang terakhir anak-anak bisa juga jika subjeknya itu adalah benda ya, maka kita menggunakan it. It itu digunakan untuk ya mengganti subjek yang dia adalah benda atau binatang. Contohnya misalnya ini kan ada tentang sekolah ya. SMP Nur Hidayah is not very big, but it is very popular. Ya, sekolah Nur Hidayah tidak terlalu besar, tapi dia, but it is very popular, tapi dia sangat terkenal. It di sana yang dimaksud adalah sekolah Nur Hidayah, atau bisa juga dengan bisa juga untuk binatang. Misalnya I have a cat, it is black misalnya. Saya punya kucing, it is black, warnanya hitam. Nah, maka yang digunakan adalah it. Oke, jadi he, she, it itu wajib ya, pasangannya itu adalah is. Ya, enggak boleh yang lain. Ya, jadi kalau apa tadi? I itu wajib dia, pasangannya itu adalah am, tidak boleh yang lain ya. Kemudian kalau untuk you, they are, you, they, we itu wajib ya, to be-nya itu adalah are, tidak boleh tukar. Jadi I am, you, they, we itu are, he, she, it itu adalah is, to be-nya. Jadi tidak boleh tertukar. Mudah-mudahan jelas sampai di sini anakku sekalian ya. Sangat mudah sekali ya, materi tentang be sentence ini mudah-mudahan bisa difahami. Baik, untuk menguji ya apakah materi Ustaz ini sudah bisa difahami atau tidak ya, silahkan bisa dikerjakan di halaman 21 ya, untuk latihan di buku paket. Ada grammar practice di sana, silahkan diisi apakah am, is atau are ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya. Nah, di nomor nomor 4 ada this ya. This itu artinya yang ini, bendanya banyak ya. Kemudian nomor 10 ada those. Those itu yang itu ya, bendanya banyak. Nah, ini ya. Jadi silahkan anakku sekalian bisa dilatih ya pemahaman kalian tentang be, sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi. Kalau belum jelas bisa diputar ulang videonya Ustaz ini dari awal atau di bagian-bagian yang kalian tidak pahami. Oke, saya rasa itu pertemuan kita kali ini. That's all for today. See you next meeting. See you on next chapter ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan di bab yang kedua. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.